Halo gan, salam Iwa Buncit. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabuncit.com. Setidaknya mulai dari bulan November, Desember, biasanya sih hingga bulan April ya di tahun depan itu musim penghujan. Ya setidaknya di bulan Desember ini curah hujan lebih tinggi daripada biasanya. Nah pagi ini aja sudah mendung-mendung walau memang jadi cerah. Namun nggak tahu kedepannya bakal cerah terus atau mendung atau nantinya hujan. Karena biasanya ya seperti itu untuk di kota inilah, setidaknya di kota Palembang ini. Sebenarnya ini suatu kelebihan ya, rasa syukur juga. Hujan yang berarti dapat air. Ya apalagi admin tinggal di wilayah yang cukup kesulitan air bersih. Untuk harian aja itu harus beli keluar pakai sepeda motor. Apalagi untuk si buncit ini. Ya kita tahu lah ya, piara ikan mas koki, piara ikan hias lainnya itu nggak jauh-jauh dari air. Air yang digunakan nggak bisa sembarangan. Ya tentunya air bersih, yang lebih bagus lagi air yang sudah diendapkan. Nah karena musim penghujan, jadi admin menggunakan air hujan sebagai air untuk ikan mas koki yang biasanya sih dibeli dengan air PDAM atau kalau lagi cukup banyak rezekinya pakai air galon. Nah sayangnya, hujan memang membawa rezeki, membawa manfaat, khususnya untuk penghobi ikan hias karena bisa dapat air gratisan, namun juga sekaligus membawa penyakit. Ya sebenarnya kalau hujan ini nggak hanya ikan kok, kita aja itu bisa terkena penyakit. Yang paling umum itu kena flu. Nah kalau ikan mas koki gimana? Ya umumnya ikan mas koki di masa penghujan seperti ini terserang penyakit jamur. Walau sebenarnya penyakit lain juga bisa menimpa ikan hias kamu. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, ada baiknya kamu memperhatikan 5 hal yang sebenarnya wajib kamu lakukan ketika musim penghujan seperti ini. Daripada ikan kamu sudah sakit duluan, lebih baik mencegahnya daripada mengobati. Oke, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah melihat aktivitas ikan. Ya, sebagai penghobi tentunya kamu harus memperhatikan ikan hias kamu seperti para buncit ini. Jadi jangan cuma mau enak peliharanya lagi sehat-sehatnya aja. Jadi kamu perhatikan ikannya, apakah pergerakannya gimana, apakah dia lincah, ataukah murung, ataukah lebih cenderung sering diam di satu tempat. Karena memang di musim penghujan seperti ini, aktivitas ikan, pergerakan ikan itu akan lebih melambat. Ya biasanya ikan kamu mungkin akan berenang ke sana kemari lebih cepat, pindah dari satu titik ke titik lain. Namun di musim hujan ikan akan cenderung untuk lebih banyak diam atau mungkin di satu titik atau mungkin dia bergerumbul di pojokan. Nah sayangnya kadang kita itu bingung, ikan ini sebenarnya sedang sakit atau memang kebiasaannya seperti itu atau mungkin karena faktor cuaca tadi. Nah oleh karena itu kamu harus benar-benar memperhatikan, kamu harus hafal kebiasaan ikan kamu. Perhatikan fisiknya itu gimana, apakah ada jamur, mungkin atau ada luka, atau mungkin ada infeksi dan lain sebagainya. Selain jamuran juga bisa jadi aeromonas karena yang musim penghujan seperti ini nggak karuan. Udara yang dibawa oleh musim penghujan seperti ini selain udara yang segar tentunya juga membawa udara penyakit. Nah ini dia yang kamu harus perhatikan supaya kamu nggak tambah repot, kamu sakit ditambah ikan kamu juga sakit, itu bakal nambah repot 2 kali. Yang kedua adalah cek kondisi air. Ya sebagaimana memelihara ikan mas koki seperti para buncit ini, nih trio buncit, itu ya dari kecil sampai dia ke besar, sampai ke dia akhir hayatnya itu bakal hidup di air. Menjaga air, merawat air sama dengan merawat ikannya itu sendiri. Nah di masa penghujan seperti ini biasanya kita mageran untuk ngecek kondisi akuarium. Namun perlu diingat bahwa malasnya kamu itu bisa membuat hal buruk menimpa ikan kesayangan kamu. Maka dari itu cek kondisi air. Apakah air itu berbau menyengat, itu biasanya amonianya tinggi. Segera lakukan penggantian air, jangan sampai menunggu ada ikan yang terjangkit penyakit. Ini sebenarnya dilema ya sebagai admin yang
kesulitan air bersih, itu harus beli di luar. Maka dari itu admin coba untuk mencicilnya. Jadi setiap hari admin coba beli air keluar supaya ketika ingin melakukan penggantian air itu lebih cepat. Nah, di masa penghujan seperti ini, kamu harus sering-sering cek kondisi air soal kadar amonianya dan juga kebersihan dari air itu sendiri. Salah satu yang paling umum kalau mau ngecek kadar amonia itu bisa dari baunya yang menyengat atau juga air yang mulai berbusa. Kamu segera lakukan penggantian cukup setengah saja. Yang ketiga adalah pemasangan heater. Ya, heater atau pemanas air, walau lebih tepat disebut penghangat air ya, karena suhunya itu maksimal cuma di 34 derajat Celcius. Nah, di masa penghujan seperti ini, suhu udara nggak menentu, kacau, kadang panas kadang dingin ya, walau lebih sering dinginnya ya. Dan tentunya itu akan sedikit banyak mempengaruhi air di akuarium kamu. Apalagi buat kamu yang menaruh akuarium di dekat jendela seperti admin ini, di dekat pintu mungkin, di teras, atau bahkan di kolam terbuka. Nah, di kolam terbuka itu lebih kena lagi pengaruhnya karena dia akan tersiram air hujan. Dan itu akan membuat suhu air menjadi lebih dingin. Nah, suhu air yang nggak menentu ini, yang nggak stabil ini, bisa membuat bakteri, virus, jamur, patogen jahat lain sebagainya itu akan lebih mudah berkembang biak. Dan tentunya itu akan mempengaruhi kesehatan dari ikan maskopi kamu. Nah, ada baiknya kamu pasang heater di akuarium kamu. Untuk kapasitas heaternya silahkan kamu tentukan. Semakin gede tank kamu ya tentu akan semakin butuh heater yang lebih besar dayanya. Next, nanti admin akan coba buatkan panduan untuk memilih heater yang tepat. Jadi kamu pasang heater, set aja suhunya di 27 atau 30 derajat Celcius. Yang keempat adalah kurangi porsi makan. Nah, sebagaimana kamu tahu tadi di poin pertama, kalau pergerakan ikan itu di masa musim penghujan seperti ini, dia akan cenderung lebih melambat. Nah, pergerakan ikan yang melambat ini, ya tentunya nggak terlalu banyak menghabiskan energi. Jadi sebenarnya, di masa musim penghujan seperti ini, ada baiknya kamu mengurangi porsi makan. Ya, kelebihan dari mengurangi porsi makan adalah membuat air jadi lebih jernih. Kamu nggak terlalu repot harus mengontrol air tersebut, apakah kadar amonianya tinggi atau enggak, airnya berbusa atau enggak, dan penggunaan filter mekanik juga jadi lebih hemat. Kalau admin sih lebih sering kasih makan 2 kali sehari aja untuk musim penghujan seperti ini, karena normalnya admin kasih 3-4 kali. Kamu cek juga pakannya itu. Karena ikan tadi jarang bergerak, jadi kamu kasih pakan yang secukupnya dan pastikan walau 2 kali sehari, kamu kasih pakannya itu pastikan habis dalam jangka 2 menit kurang. Kalau enggak, ya itu akan menjadi amonia tambahan untuk akuarium kamu. Yang kelima adalah jaga kebersihan media filter. Ya, selain 4 tadi yang sudah admin sebutkan, kamu jaga juga kebersihan dari media filter di iwak buncit kamu. Apalagi kalau kamu taruh media filter, tanknya itu berada di teras atau di kolam, itu biasanya akan lebih mudah sekali dihinggapi oleh serangga yang mungkin ada bertelur di media filternya. Itu diperhatikan juga. Walau memang ikan tadi sudah dikurangi jatah pakannya, tetap kamu harus pantau media filternya ya, karena media filter ini cukup sering untuk tidak dilihat. Karena memang kita fokusnya pelihara ikan itu di melihat ikannya, jadi terkadang media filter ini jarang diperhatikan. Walau memang akan dilakukan penggantian secara rutin, namun ada baiknya di masa musim penghujan seperti ini kamu pantau juga media filternya. Cek apakah nanti ada kotoran yang masuk, misalkan ada serangga yang bertelur, biasanya ada jentik-jentik nyamuk mungkin atau ada juga cacing dan lain sebagainya. Kamu cek apakah media filter tersebut tetap bersih, tetap layak untuk digunakan. Nah, lebih bagusnya lagi kalau kamu menggunakan model-model talang itu ada penutupnya, sehingga serangga dari luar itu nggak bisa mudah masuk ke dalamnya. Tentunya dari kelima poin tadi, satu yang admin perlu tambahkan adalah harus sering ganti air juga. Ya, tetap kamu lakukan penggantian air. Ya, walau mau sekuat apapun juga media filternya, penggantian air itu wajib banget. Ya, setidaknya dalam jangka 1 minggu kamu ganti 50%. Kamu cek juga, karena semakin banyak kamu kasih pakan ikan, itu penggantian air akan semakin lebih cepat. Syukurnya di masa musim penghujan seperti ini,
pemberian pakan dikurangi, biasanya sih untuk penggantian air jadi agak sedikit lebih lama. Tapi ingat, tetap lakukan penggantian air. Nggak hanya 5 tadi aja kamu praktekkan, tapi penggantian airnya juga wajib. Nah, buat kamu yang ingin berbagi pengalaman, mau menambahkan mungkin ke-6 ke-7 tipsnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.